Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Andre ini ya marah besar ya di rapat DPR soal bagaimana Ahok pada waktu itu begitu kan ya. Ketika Ahok waktu itu menjadi komod begitu kan ya. Itu kan bersama dengan Jokowi. Nah, inilah yang diungkit oleh Andre begitu kan ya. Sampai sekarang ini menjadi perbincangan hangat begitu. Nampaknya rapat di DPR ini panas luar biasa. Tidak hanya soal masalah Ahok, tapi bagaimana soal tindakan Jokowi pada waktu itu. Karena kenapa? Karena Ahok dengan Jokowi ini masih satu partai pada waktu itu, dan kemudian ini yang dikritik oleh Andre. Dan sekarang Ahok ya sudah diperiksa oleh Kejagung, diminta bukti-bukti yang kuat ya untuk apakah ada keterlibatan di dalamnya, siapa yang terlibat. Nah, ini yang harus kita periksa begitu kan. Artinya untuk minta keterangan dan bukti-bukti yang kuat. Saya kira Ahok bagus begitu kan ya untuk mengeluarkan bukti-bukti yang ada. Dan kenapa Andre kok marah-marah besar? Nampaknya ada kepanikan besar. Ya, mau bagaimana lagi begitu kan? Ya, Andre ini serba terjebak kalau menurut saya. Mau kritik Jokowi, mereka bersama dengan Prabowo, masih teriak-teriak hidup Jokowi. Makanya anggota DPR kemarin teriak minta Ahok dipanggil soal kasus Pertamina. Tapi Andri mengaku, ngapain kasih panggung kepada Ahok? Ngapain kabarnya begitu kan? Nampaknya ini ada sebuah ketakutan yang sangat luar biasa. Dan sekarang apa? Saling cakar-cakaran. Ya, debat rapat di DPR kemarin itu saya kira menampilkan begitu kan ya, cerita-cerita mereka ya, cerita-cerita dirinya. Ada yang kemudian tersorot kamera, tertangkap kamera, ada yang kemudian tanda tangan dapat amplop di situ begitu kan ya. Ini menjadi viral, apalagi ditambah Andre seolah-olah marah kepada Ahok ya. Ngapain kita harus panggil Ahok? Ya, karena apa? Karena Andre itu kesal pada waktu itu ya, Ahok itu bersama dengan Jokowi hanya satu kali ke tempat kilang ya di Pertamina. Makanya mereka makanya dia marah-marah. Kabarnya begitu. Ini ngeri Mas. Rapat DPR wah saling panas begitu kan ya. Karena di situ ada kader PDIP juga. Ya tidak terima lah pastinya dong. Ngeri kan? Ya ngeri malah. Mari kita tonton seperti ini ya, Andri untuk mengungkapkan kekesalan Andri ya kepada Ahok. Seperti ini. Ahok ngapain selain ngebacot, omon-omon, marah-marah, maki-maki bapak-bapak? Apa yang dilakukannya? Ada nggak dia bawa data ke aparat penegak hukum? Nggak ada kan? Ngapain dipanggil? Kita ngapain ngasih panggung orang yang sudah pensiun, nggak berbuat apa-apa, lalu sekarang setelah Kejaksaan Agung melakukan penegakan hukum, dia mau jadi pahlawan kesiangan. Ya, nah, bapak-bapak ini tahu bagaimana Ahok membentak-bentak tuh orang tua, Pak Kus itu, ya, karena apa? Pak Ahok minta ada orang yang dinaikkan promosi tapi tidak sesuai jenjang kepangkatan. Pak Kusnya nggak mampu menaikkan, dimaki-maki lah Pak Kus itu. Saya bisa ganti Anda loh, saya bisa ngomong Menteri BUMN. Kok perlu Menteri BUMN nggak setuju? Saya bisa ngomong Presiden. Karena Ahok dulu temannya Presiden Pak, Sakti Mandraguna dulu. Jadi meskipun saya minta dicopot, nggak mungkin dicopot karena Ahok itu temannya Presiden. Sakti Mandraguna Ahok itu, Prof Darmadi. Pulang keluar dari penjara langsung bisa jadi komod Pertamina. Nah, tapi yang menarik setelah Kejaksaan Agung melakukan penangkapan, membongkar kasus korupsi yang mengagetkan kita semua ya. Kalau itu benar ya, itu mengagetkan kita semua. Saya berpikir malingnya si Sani itu main impor crude aja. Ya, saya nggak sangka kalau dia nyolong di RON juga. Ya. Itu kalau itu terjadi ya, itu Ahok ngapain aja Pak Darmadi ya, padahal Ahok itu menikmati loh penghasilan puluhan miliar jadi komod Pertamina. Jadi dia marah-marah ke Pak Alfian, maki-maki Pak Alfian di ruang rapat itu ngapain aja ya, karena di Ahok itu komisaris utama 2019 sampai 2000 berapa sih terakhirnya, dia alasannya kan
2024. Bayangin Pak Darmadi, puluhan miliar per tahun. Belum lagi rajin main golf gitu loh. Itu fasilitas yang didapatkan Ahok sebagai Komut Pertamina. Dan kita tahu di Undang-Undang Persero, ya PT Komut tuh bisa yang melaporkan. Lihat Erick Thohir, Menteri BUMN. Ada kasus Jiwasraya. Dia dapat data, dia datang ke Kejaksaan Agung. Jiwasraya diproses. Asabri, Pak Erick bersama Pak Prabowo punya data, Pak Erick lapor ke Pak Prabowo, Pak ini proses bagaimana, kata Pak Prabowo, lanjutkan proses hukum Pak Erick, diproses Asabri. Ahok ngapain selain ngebacot, omon-omon, marah-marah, maki-maki bapak-bapak? Apa yang dilakukannya? Ada nggak dia bawa data ke aparat penegak hukum? Nggak ada kan? Ngapain dipanggil? Kita ngapain ngasih panggung orang yang sudah pensiun, nggak berbuat apa-apa, lalu sekarang setelah Kejaksaan Agung melakukan penegakan hukum, dia mau jadi pahlawan kesiangan. Ya, ini kan pahlawan kesiangan. Untuk apa? Kalau dia punya data, harusnya dia jadi Komut, dia bawa datanya ke Kejaksaan Agung, ke KPK atau ke kepolisian. Itu baru kerja pengawasan. Kalau sekarang setelah Jaksa Agung di era Prabowo melakukan penangkapan, lalu dia ngebacot, oh kalau saya bisa, saya punya data. Lu ngapain aja lu bro selama ini gitu loh. Ini kan orang sudah pensiun, gak punya panggung politik, memanfaatkan kehebatan Kejaksaan Agung di era Prabowo untuk numpang tenar kembali supaya populer lagi gitu loh Pak Ferdinand. Ini gaya politisi numpang tenar pansos terhadap kemampuan kinerja Jaksa Agung di bawah era Prabowo Subianto sebagai presiden. Gitu loh. Jadi ini saya ingin menegaskan kepada buzzer-buzzer Ahok ya, menurut saya sudah mengganggu sekali. Ribuan akun nggak bodoh, nggak jelas menyerang saya di tanggal 1, 2, 3 Maret. Ya setelah itu selesai dia serang Erick Thohir dan Boy Thohir habis itu. Ya, saya 3-4 hari lah Prof. Lumayan, menurut saya mengganggu karena berita daur ulang 15 September 2020. Nah, di sini saya menggunakan hak saya menjawab itu. Karena saya pergi umroh Prof waktu itu. Jadi saya nggak bisa menjawab dan saya ingin menjawab di depan direksi Pertamina. Ya, karena saya tahu bahwa Bapak kan tahu banyak omon-omon aja, ngebacot aja. Sekarang setelah Jaksa Agung melakukan penegakan hukum, ya di bawah eranya Prabowo, siapa saja yang melanggar hukum, yang korupsi disikat zaman Pak Prabowo, baru dia pura-pura muncul sebagai pahlawan kesiangan. Dan alhamdulillah jejak digitalnya banyak. Ngaku nggak pernah jadi ditawarkan dirut, ternyata pernah ditawarkan dirut oleh Pak Jokowi. Ini banyak kebohongan-kebohongan. Jadi saya minta teman-teman, mari kita rasional. Ya, itu hak teman-teman mau ngundang Ahok, silahkan. Tapi ya ngapain kita kasih panggung? Serahkan kepada aparat penegak hukum, Kejaksaan Agung yang sudah bekerja luar biasa, gitu loh. Ya, jadi menurut saya sekali lagi ya hati-hati. Politik buzzer ini, tapi memang buzzernya nggak sekuat dulu Pak. Waktu dulu Pak Simon, saya duduk di meja situ di ujung, saya bilang Ahok tuh komisaris Rasa Dirut. Pak Simon, karena waktu itu Ahok itu sangat berkuasa, powerful waktu itu karena dekat presiden, buzzernya luar biasa. Sebulan saya dihajar. Tapi kalau sekarang karena udah jauh dari kekuasaan, 3 hari doang dia mungkin mampu bikin buzzernya. Itu Pak Mufti. Dulu waktu saya duduk di sebelah Pak Mufti itu, gara-gara Komut Rasa Dirut, 1 bulan, 3 bulan saya dihajar sama Ahok. Ya, itu hebatnya medsosnya pasukan Ahok tuh Pak Deka. Kalau sekarang karena mungkin sudah nggak berkuasa, hanya 3 hari Pak Simon. Jadi saya ingin menyampaikan sekali lagi, selamat bertugas. Saya tunggu roadmapnya Pak Simon. Buktikan bahwa Pak Simon bukan pilihan yang salah dari Presiden Prabowo. Tunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwa konsistensi Presiden Prabowo, bahwa beliau tidak ingin omon-omon, bahwa beliau ingin mewujudkan kita betul-betul di periode 2025, 2024, 2029 ini kita bisa bersuasembada energi, bersuasembada pangan, dan kita bisa berdiri di atas kemampuan kita sendiri.
Apalagi Pertamina salah satu ujung tombak dan antara. Harapan kita, harapan kami, ya, seluruh harapan rakyat Indonesia tentu Pertamina benar-benar bisa membenahi tata kelola, ya, sehingga bisa jadi perusahaan yang sehat, menghasilkan keuntungan, dividen yang bisa memperkuat Danantara. Kita tahu Danantara ini adalah cara percepatan bagi Presiden Prabowo agar ekonomi Indonesia tumbuh 8%. Dan sekali lagi saya rasa kita harus mendukung Pertamina, ya. Jaksa Agung sudah menjelaskan secara detail bahwa BBM Pertamina sekarang tidak lagi dioplos, ya, tidak ada pengoplosan. Jadi memang kualitasnya sesuai yang dijual, dan saya rasa kita harus mendukung semua. Dan kedua, tentu kita harus memastikan jangan sampai Pertamina ini, tadi disampaikan Kak Wendra, kita jangan sampai melakukan pembersihan tapi membakar menyari rumahnya, ya, tikusnya. Itu dilakukan oleh kami bersama-sama Kementerian BUMN membenahi Asabri dulu, lalu membenahi Jiwasraya. Kita membenahi tanpa perlu membakar rumahnya. Kasihan Bu Emma nanti, Pak. Ya, saya dengar banyak bank asing sudah nelfon Bu Emma gara-gara kasus ini. Jangan sampai Bapak default gara-gara isu yang tidak benar berkembang. Mungkin itulah ya yang disampaikan oleh Andri. Tapi kita lihat saja kalau semuanya bergabung, Pertamina, ya, kebobrokan Pertamina yang dikorupsi oleh orang-orang mereka harus benar-benar diungkap. Itu saya kira bagus. Seperti Andri misalnya, seperti Ahok, kalau mereka bersatu, ya, terus kemudian adili Jokowi, itu lebih baik. Jadi tidak ada permasalahan yang kemudian diselesaikan kalau toh pada hakikatnya saling menyalahkan. Jalan satu-satunya apa, Bang? Jalan satu-satunya gampang, Bos, ya. Jalan satu-satunya di situ adalah bagaimana Andri di DPR, terus kemudian kader PDIP di DPR, dan Ahok begitu yang sekarang dipanggil oleh Kejaksaan Agung, mereka bersatu untuk bagaimana? Untuk melihat begitu kan, ya, apa yang terjadi di era Jokowi. Kalau bisa Jokowi juga dipanggil, ya, jangan Ahok juga. Ya, sebagai bentuk minta keterangan, sebagai bentuk bukti-bukti yang kuat, ya. Jangan-jangan Jokowi juga tahu begitu kan. Ini kan juga parah di negara kita ini. Korupsinya juga parah, sangat-sangat luar biasa parahnya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.